Balik lagi di opini obrolan pagi ini. Nah pemirsa, masih dengan tema yang sama, yaitu sehat dengan yang alami bersama dengan Mbak Cahya Widya Gunawan. Oke Mbak Cahya, kita lanjutkan lagi nih. Oke, siap. Tadi kita sempat membahas mengenai teh tadi ya, teh herbal. Ternyata ada proses kursusnya nih, boleh diceritain dulu nggak Mbak? Oke, nah jadi untuk kursusnya ini karena memang kalau untuk kita yang di Bengkulu itu kan belum ada untuk kursusnya. Jadi memang itu ada kursusnya itu ada di Jawa gitu. Jadi kita itu kursus secara online. Jadi kita Online itu di online kita bayar gitu kan, kursusnya nggak gratis nih ya. Iya tentunya. Jadi kita udah bayar gitu, terus kita diajarin nih step by step dari berapa untuk yang ekstrak ya, karena kita udah beralih dari teh kita ke ekstrak gitu. Untuk Ekstrak tuh serbuk. maksudnya gimana? Serbuk, Oh, iya, oke. serbuk gitu. Jadi kita beralih, jadi kita harus tahu nih kira-kira untuk ekstrak buat ekstrak kunyit itu apa aja tuh, untuk apa campurannya gitu. Karena ada takaran-takaran yang memang harus sesuai gitu kan. Nah itu dia. Heeh. Karena takutnya kan masyarakat nih sering kunyit bagus, jahe bagus, masukin semuanya gitu kan tanpa ada takaran. Nah itu dia tadi kenapa perlunya kursus tadi ya. Iya benar. Jadi harus tahu nih kursusnya gitu kan, udah kita pelajarin segala macam. Kalau memang itu udah layak, terus juga kita udah paham, baru kita olah sendiri gitu. Jadi mungkin pas kursus itu memang dipelajarin detail banget gitu kan, sampai kita video call sama apa ya, ownernya mungkin ya untuk kursus itu ya. Karena memang dia udah buka kelas gitu kan, untuk bisa apa ya, membuka kursus untuk kita gitu, para pemula gitu. Oke. Itu jamu-jamu juga gitu ya? Iya, lebih ke jamu-jamu itu juga sering sih karena orang minum gitu ya. Karena kan ada yang dibilang minuman godok gitu kan, yang udah di itu kita juga ada tuh biasanya. Tapi itu tergantung sama pesanan aja sih. Lebih itunya itu yang ekstrak tadi. Ekstrak karena lebih simpel ya. Iya, bukan lebih simpel sih. Mungkin itu udah selesai udah gitu kan. Kalau yang Iya, godok untuk kan harus konsumen. Yang bener gitu. Nah, kalau godokan kayak kunyit katakanlah, itu dicampur lagi atau kunyit toh? Iya, dicampur lagi, karena kan kalau kunyit aja itu kalau ada orang yang memang mau kunyit aja gitu, karena kan beda-beda tuh bisa kebutuhan request orang. ya? Iya, bisa request. Terus juga karena kita itu ekstrak kan kita menggunakan gula merah gitu. Ada juga kan biasanya orang-orang itu yang memang punya gula khusus gitu. Jadi ada juga kayak dari apa ya, orang-orang gitu kan yang minta dibuatkan gitu dengan gula-gula khusus gitu. Jadi kita buatkan juga sesuai dengan request mereka gitu. Ini udah berkembang banget nih berarti ya. Aduh. Udah dari tanaman aja udah 50. Iya. Terus ke teh, ekstrak itu semuanya pemanfaatan dari hasil tanaman kalian kah? Iya, kalau untuk pemanfaatan pertama itu kita dari sana ya, tapi karena memang ada beberapa itu kita belinya di Shopee juga kadang. Oh, karena kebutuhannya banyak gitu ya, benar. masih masuk juga dari luar berarti ya. Tapi untuk yang nggak ada aja di kita gitu. Kayak apa Misalnya tuh? kayak apa ya, yang dari Kalimantan itu yang apa yang coklat itu lupa lagi namanya. Apa gitu, ya, pemirsa? lupa ya gitu Lupa ya. Itu ada pokoknya salah satunya dari Kalimantan gitu. Nah itu memang harus kita apa ya, dari luar gitu, karena kita di sini nggak ada, karena Nggak bisa nanamnya di sini? nggak bisa. Apa ya namanya, lupa lagi namanya. Di ujung lidah nih pas ini. Oh Ayo, bener, cepat apa? warna coklat yang itu apa ya, yang Apa kayak tuh, kayu-kayu gitu loh. Apa ya Kayu, namanya? kayu apaan? Kayu manis. Enggak, aduh, kalau kayu manis mah banyak di sini. Oke, nanti kita pikir dulu Itulah ya Iya. pokoknya. Oke, berarti Lupa ini. diambil dari Kalimantan gitu ya. Gitu, Itu banyak yang memang. cari. Iya banyak, karena memang apa ya, dibutuhkan juga gitu, karena juga kadang untuk campuran, terus juga kadang buat rebusannya gitu yang membutuh gitu. Jadi emang beberapa kita beli online gitu untuk bisa apa ya, menyempurnakan lah untuk ekstraknya gitu. Oke. Nah, kalau untuk ekstrak itu lebih susah nggak sih daripada buat teh nggak ya? Iya, lebih susah karena memang kita tuh yang dari cair kita ubah menjadi padat, terus berubah Oh, menjadi berarti serbuk. Oke, berarti dicairkan dulu. Iya, karena semuanya kan cair kan, dari kayak misalnya kunyit tuh. Iya. Kunyit kan ada perasannya, terus juga itu kan ada apa ya, airnya itu yang kita olah. baik, Jadi baik. emang dari cair banget terus padat, nanti kan berubah tuh jadi kristal-kristal yang apa ya, yang serbuk-serbuk kayak pasir gitu. Aku kiranya malah dikeringin terus ditumbuk gitu. Enggak, gimana itu loh numbuknya gitu kan. Bukan Emang kita berarti keringin, ya. iya diolah Ini banget. awam banget nih. Udah dicairkan baru itu pengolahannya biasanya berapa lama tuh, Mbak? Lama sih kayaknya, berjam-jam deh. Berapa ya kira-kira? Karena emang ngaduknya pas ngaduk ngubah dari cair ke kristal itu kan lama banget kan untuk kepadat gitu kan. Itu yang paling lama. Mungkin seharian juga sih kami kalau buat, mungkin dari pagi itu sampai sore gitu. Karena beberapa kan untuk beberapa jenis ekstrak yang kita buat gitu.
Oke, itu setiap hari produksi? Itu kita ngambil di hari libur aja kalau untuk produksi, karena kan memang kalau misalnya kita nitip-nitip di toko kalau masih ada kita nggak produksi dulu gitu, karena kalau misalnya di rumah masih ada juga belum kita produksi, tergantung dengan kebutuhan konsumen juga gitu. Oh ya, sekarang kita bahas mengenai pemasarannya nih Mbak. Mm-mm. Kalau pemasarannya itu di Bengkulu sendiri masih banyak nggak sih yang suka herbal itu? Kalau untuk di Bengkulu alhamdulillah masih gitu ya, tapi karena kita beberapa itu udah nitip di kios oleh-oleh, itu kita udah titip di oke. sana juga gitu. Terus Berarti karena nggak di tempat iya sendiri nggak gitu di ya? rumah aja gitu ya. Terus ya layanan lagi tuh ada di Facebook, ada di Instagram gitu Memanfaatkan kita. media Iya online benar, juga. media sosial juga. Seperti itu. Oke. Nah kalau peminatnya ada kalangan-kalangan usia nggak nih? Ada sih kalau Yang paling menurut banyak. aku itu Iya. kalangan-kalangan usia itu kalau misalnya beberapa jenis gitu ya Mbak. Kalau misalnya ekstrak yang lebih ke kunyit, terus juga yang kayak lebih ke apa ya sirih gitu kan rata-rata untuk usia ke atas gitu kan, Oh, ibu-ibu gitu kan. Terus bapak itu ada tuh. Tapi kalau untuk yang kayak ekstrak jahe, terus telang, itu juga bisa dari usia yang lebih muda gitu. Karena mereka kan kalau misalnya jahe kan bisa untuk kita yang lagi demam-demam gitu kan, Mm-mm. tenggorokan sakit gitu kan juga butuh gitu ya. Jadi lebih kalangan itu sih untuk peminatnya gitu. Kalau misalnya herbal ini Mm-mm. dari usia 0 sampai itu bisa nggak sih? Kalau Atau maksudnya mm-mm. ada usia-usia yang belum boleh nih mengkonsumsi Iya itu? benar. Karena kan kalau untuk campuran yang ekstrak tadi itu belum boleh, kalau 0 balita, bayi itu belum boleh. Jadi Oh, kita balita iya boleh. belum. Berarti usia berapa ke atas tuh? Itu sekitar dari usia berapa ya? 10 tahunan? Dari iya 10 tahun lah, udah SD lah gitu kan untuk mereka gitu. Segitu. Oke. Pernah nggak sih Mbak ngalamin kayak mungkin waktu masa percobaan nih ada overdosis lah kita bilangnya, overdosis herbal. Ada nggak sih itu? Gak ada sih kayaknya. Nggak ada ya? Gak ada itu. Karena kita emang kita kasih tahu setiap pembelian itu kan diminumnya itu kapan, terus juga berapa kali itu kita udah kasih tahu tuh dari kepada konsumennya gitu. Jadi sampai saat ini alhamdulillahnya belum ada untuk overdosis atau apa ya hal-hal yang buruk itu belum ada gitu. Jadi jelaskan dulu ya Iya aturan benar. pakainya ya. Benar. Oke, baik Mbak, kita jeda sebentar ya, nanti Baik. kita lanjutkan lagi. Siap. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.